Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1235. Melihat health power boss turun begitu cepat, dia seharusnya menggunakan magic scroll yang kuat. Silent Entropy juga memperhatikan perubahan pada daftar kemajuan. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, betapa malangnya. Anak muda benar-benar kurang ajar. Kepala suku Blackstone bukanlah bos yang mudah. Membuang-buang kartu truf Anda begitu awal dalam pertarungan hanya akan mempersulit Anda nanti. Petik 2. Dia juga memiliki metodenya sendiri untuk menangani jumlah kerusakan yang meledak-ledak. Hal yang sama dapat dikatakan untuk 100 daun. Hanya saja, keduanya belum memilih untuk menggunakan metode itu. Cara yang tepat untuk berurusan dengan bos seperti kepala suku Blackstone, yang menjadi lebih sulit untuk dihadapi saat health power-nya turun, adalah dengan memakainya perlahan sebelum menghabisinya dengan ledakan. Semakin sedikit waktu yang mereka habiskan untuk melawan bos di fase terakhirnya, semakin mudah menyelesaikan uji coba lantai 2. Namun, untuk segera menyusul mereka, si Feng telah menggunakan banyak alat berharga. Di permukaan, mungkin tampak seolah-olah dia telah mengganti waktu yang hilang, tetapi dalam kenyataannya, dia melakukan lebih banyak kerugian daripada kebaikan, sedemikian rupa sehingga dia bahkan mungkin gagal membegal bos pada akhirnya. Bagaimanapun, hampir setiap bos memasuki kondisi mengamuk ketika health power-nya turun ke titik tertentu. Jika seseorang tidak bisa mengatasi bos, mereka akan dimusnahkan. Detik, lalu menit, berlalu. Meskipun si Feng melahap health power kepala suku Blackstone dengan kecepatan yang mengejutkan, semakin lama pertempuran berlanjut, semakin sedikit health power bos yang hilang. Dari awal 4% menjadi 5% menurun, secara bertahap melambat menjadi 2% menurun sebelum jatuh ke 1% menurun. Pada saat bos memiliki 42% health power tersisa, health power-nya tidak lagi turun pada tingkat yang terlihat. Doronganmu untuk menang telah menghancurkanmu. 100 daun tersenyum saat dia melihat daftar kemajuan. Meskipun dia agak kesal karena si Feng telah menyusul kemajuannya, mendorongnya ke posisi kedua, ketika dia melihat bilah kemajuan si Feng menjadi stagnan, dia merasa sedikit gembira. Menurut rencananya, dia hanya akan habis-habisan ketika health power boss turun menjadi 20%. Level 44 Blackstone Chieftain memiliki 36 juta health power. Setelah memperhitungkan pertahanan dan perlawanan magiknya nanti, ini bukan waktunya untuk membuatnya bergerak. Apalagi ini baru lantai 2. Delegasi berada di lantai 3. Dia perlu menyimpan cukup banyak kartu truf. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan hadiah lantai 2 dan warisan lantai 3. Seperti yang diharapkan dari bos penjaga, health power-nya telah turun menjadi 40%, namun pertahanannya meningkat sebesar 50% dan magic resistance sebesar 70%. Si Feng menganalisis pertumbuhan pertahanan dan perlawanan magic kepala suku Blackstone sambil mengendalikan dimen pertempuran. Saatnya bergerak. Untuk mengejar Silent Entropy dan 100 Leaves, dia telah menggunakan semua gulungan magic tipe serangan tingkat 2 dan tingkat 3 yang dia bawa bersamanya. Dia telah menggunakan gulungan magic untuk berurusan dengan bos untuk mengulur waktu sementara dia menunggu cooldown keterampilannya selesai. Setelah itu, si Feng mengaktifkan kekuatan kegelapan, meningkatkan semua atribut dasarnya sebesar 60%. 9 naga tebas. Kutukan Abyssal. Level 50 Blackstone Chieftain memiliki total 44 juta health power. Itu jauh lebih kuat daripada yang dihadapi Blackstone Chieftain Silent Entropy dan 100 Leaves. Namun, setelah si Feng mengaktifkan skill Berserk dan memperhitungkan kutukan Abyssal, yang menurunkan atribut Blackstone Chieftain sebesar 10% selama 5 menit, kekuatannya setara dengan Great Lord. Tiada, si Feng mengaktifkan Firestorm. Api yang mengamuk bangkit dari tanah. Segera, health power kepala suku Blackstone turun 150.000 setiap detik, 300.000 jika menerima serangan kritis. Battle Demon juga telah menggunakan gerakan pamungkasnya, serangan purgatori keterampilan tingkat 2. Demon meluncurkan 6 serangan secara berurutan, masing-masing mengambil lebih dari 120.000 health power dari Great Lord. Pada saat yang sama, si Feng mengendalikan 12 hantu Abyssal Blade untuk menyerang kepala suku Blackstone, masing-masing memberikan lebih dari minus 5.000 kerusakan. Gelombang serangan hantu dengan mudah menghasilkan lebih dari minus 60.000 kerusakan.
Dalam 6 detik singkat, health power kepala suku Blackstone turun 8%. Setelah Firestorm berakhir, si Feng mengaktifkan Phantom Kill, dia dan doppelgangernya menyerang Great Lord. Flash bergemuruh. Ledakan api guntur. Dengan Battle Demon sebagai perisai, si Feng dengan cepat memotong health power kepala suku Blackstone. Meskipun keluaran kerusakannya saat ini tidak dapat dibandingkan dengan gulungan magic, health power Tuan Agung masih turun dengan cepat. Setelah beberapa saat, health power kepala suku Blackstone turun di bawah 30%. Di sisi lain, Hundred Leaves yang berada di posisi kedua baru saja berhasil menurunkan health power bosnya hingga 56%. Bagaimana dia bisa begitu cepat? 100 daun tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia melihat bilah kemajuan si Feng. Apakah dia berencana untuk melepaskan lantai 3? Orang gila kecil ini, kecemasan Silent Entropy bertambah ketika dia melihat bilah kemajuan si Feng. Dia harus mengakui bahwa si Feng telah mengganggu rencananya. Sebagai lokasi warisan di tanah rahasia naga laut, hadiah lantai 2 seharusnya sangat berharga. Jika si Feng benar-benar habis-habisan di lantai 2, dia mungkin benar-benar mendapatkan hadiah lantai itu. Bagaimanapun, ada celah besar di antara mereka sekarang. Jika celah ini terus bertambah, Silent Entropy akan kehilangan hadiah lantai 2. Entropy diam ragu-ragu apakah dia harus mencoba bersaing dengan si Feng atau tidak. Sial. Tidak kusangka kamu berani merusak rencanaku. Sejak bergabung dengan Domain God, ini adalah pertama kalinya Silent Entropy kehilangan kendali atas suatu situasi. Ekspresinya berubah menjadi dingin, dia menyatakan, kamu 10 tahun terlalu dini jika kamu pikir kamu bisa bersaing denganku. Mengatakan demikian, Silent Entropy mengeluarkan 2 gulungan magic tingkat 3. Salah satunya adalah gulir magic tipe domain yang berharga, sementara yang lainnya adalah gulungan pemanggilan tingkat 3. Dengan 2 makhluk yang dipanggil tingkat 3 dan domain tingkat 3 yang menyerang kepala suku Blackstone secara bersamaan, health power boss mulai anjlok. Tak lama kemudian, Silent Entropy menyalip 100 daun dan mendominasi tempat kedua. Cacingan tua ini pasti sudah gila. Karena kamu ingin bertarung, mari kita lihat siapa yang memiliki fondasi yang lebih kuat. Ratusan daun menggertakkan giginya. Dia kemudian mengambil bola kristal oranye dan beberapa gulungan magic. Saat 100 daun mulai melantunkan mantra, bola kristal itu pecah dan menghilang. Sebuah arai ajaib kemudian terbentuk di sekitar Blackstone Chieftain, dengan cepat menurunkan atributnya. Dengan sangat cepat, atributnya turun hingga 70% dari nilai aslinya. Selain itu, pertahanan dan perlawanan magiknya telah melemah secara signifikan. Dalam sekejap mata, 10 makhluk panggilan tingkat 2 muncul di sekitar ratusan daun, masing-masing dengan panik menyerang kepala suku Blackstone level 44. Sekarang baik Entropy diam maupun ratusan daun menahan, bilah kemajuan mereka dengan cepat meningkat. Ketika bos si Feng memiliki 15% health power tersisa, Hundred Leaves dan Silent Entropy boss masing-masing memiliki 25% dan 26% health power tersisa. Seberapa cepat, si Feng tersenyum pada bilah kemajuan keduanya. Dia kemudian mengambil beberapa bom pulsa mana dasar dari tasnya dan melemparkannya ke kepala suku Blackstone. Setiap bom berisi kekuatan mantra penghancur skala besar tingkat 3. Bom tersebut bahkan bisa melukai monster mitik. Melawan Tuan Yang Agung, 1 sudah cukup untuk menimbulkan luka berat. Si Feng melempar 6 bom mana pulsa dasar berturut-turut. Sebelum kepala suku Blackstone memiliki kesempatan untuk menggunakan jurus pamungkasnya, health power-nya turun menjadi 1%. Si Feng kemudian menggunakan langkah diam untuk muncul di belakang bos, kedua pedang itu memancarkan panas yang menyengat. Flame Burst. Dari 15 serangan berturut-turut, setiap serangan memakan setidaknya 60.000 health power dari Blackstone Chieftain. Dalam sekejap mata, sisa health power kepala suku Blackstone lenyap. Sementara itu, Silent Entropy dan Hundred Leaves hanya melihat progres bar si Feng melonjak, health power bosnya mencapai 0% secara instan. Mustahil. Bagaimana bosnya sudah tiada? Apakah dia meretas game itu? Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1236. Meskipun dia frustrasi, dia terus mengurangi health power Blackstone Chieftain, mencoba untuk pergi ke lantai 3 secepat mungkin. Sementara itu, karena bermain solo dengan level 50 Blackstone Chieftain, bila EXP si Feng telah meningkat secara signifikan. Namun, panen yang lebih besar adalah 3 hadiah yang muncul setelah dia mengalahkan bos.
3 bola kristal yang mempesona terletak di tengah ruangan lantai 2, dan masing-masing kristal ini berisi satu benda di dalamnya. Tanda hubung. Sistem, selamat. Anda telah menyelesaikan uji coba lantai 2 Tower of Falling Stars. Anda dapat memilih 2 dari 3 item sebagai hadiah Anda. Tanda hubung. Benar saja, sistemnya tidak akan semurah itu. Si Feng diam-diam mendecakkan lidahnya. Untuk membegal kepala suku Blackstone secepat mungkin, dia telah menginvestasikan sejumlah besar sumber daya, namun dia hanya diberikan 2 item untuk usahanya. Si Feng mendekati dan menyelidiki barang-barang itu. Luar biasa. Setelah melihat-lihat item dengan hati-hati, mata si Feng bersinar karena kegembiraan. Setiap salah satu dari 3 penghargaan itu luar biasa. Tidak heran mengapa sistem hanya memungkinkan dia untuk memilih 2. Item tersebut termasuk buku cuaca kuno, taman ramuan ruang waktu, dan teknik tubuh rahasia. Salah satu dari berbagai persekutuan besar akan mendambakan masing-masing item ini. Bahkan si Feng kesulitan memilih mana yang akan diambil dan mana yang harus ditinggalkan. Tanda hubung. Buku cuaca kuno item peringkat epik. Buku cuaca kuno memungkinkan penggunanya untuk mengontrol cuaca suatu daerah. Namun, karena kerusakan selama perang antar dewa, itu hanya dapat menggunakan sebagian kecil dari kekuatan aslinya. Keterampilan aktif tambahan 1. Kontrol cuaca, mengubah cuaca dalam radius 2000 yard selama 2 jam. Cooldown, 10 jam. Keterampilan aktif tambahan 2. Membentuk kembali sifat, memusatkan mana dalam radius 200 yard, meningkatkan kepadatan mana dalam radius 15 yard sebesar 100%. Dapat digunakan bahkan jika buku cuaca kuno disimpan di ruang tas. Tidak ada cooldown. Buku kuno telah mengalami kerusakan yang signifikan. Pemulihan awal akan membutuhkan 100.000 kristal ajaib. Jumlah yang diserap saat ini, 0. Tanda hubung. Kebun herbal ruang waktu item peringkat epik. Ada ruang mandiri di dalam taman jamu ruang waktu yang dapat digunakan untuk mengkultivasikan tumbuhan. Peringkat saat ini, dasar meningkatkan ke peringkat menengah membutuhkan 70.000 kristal ajaib. Ruang kultivasi, 500*500 yard. Arus waktu, 2 kali lipat dari dunia luar. Tingkat kelangsungan hidup meningkat 10%. Tanda hubung. Teknik tubuh rahasia tablet peringkat perunggu. Tanda hubung. Pentingnya The Ancient Weather Book tidak perlu dikatakan lagi. Bagaimanapun, buku cuaca kuno adalah tujuan utama si Feng. Selain keterampilan kontrol cuaca, yang bisa menjadi keuntungan signifikan dalam pertempuran laut, buku ini juga bisa digunakan untuk melatih dan meningkatkan diri. Itu adalah alat epik yang luar biasa. Sementara itu, Spacetime Herb Garden dapat membantu rombongan perdagangan secara besar-besaran. Di domain dewa, sementara mengais di ladang adalah sumber ramuan utama persekutuan, ada metode lain yang bisa digunakan pemain untuk mendapatkan tumbuhan, mereka bisa mengkultivasikannya sendiri. Namun, memiliki kota sendiri adalah prasyaratnya. Praktis tidak mungkin bagi pemain independen untuk mengolah herbal mereka sendiri. Umumnya, hanya persekutuan yang bisa mencapai hal seperti itu. Karena kota memiliki jumlah ruang yang terbatas, persekutuan jarang menjadikan ini sebagai prioritas. Biasanya, persekutuan yang ingin melakukannya hanya akan mencobanya setelah menempati sejumlah besar kota dengan banyak ruang kosong. Selain itu, mengkultivasikan tumbuhan bukanlah tugas yang mudah. Tidak hanya memakan waktu, tetapi juga membutuhkan banyak tenaga untuk mengelolanya. Yang terpenting, tingkat kelangsungan hidup tumbuhan tidak tinggi. Lebih sering daripada tidak, biaya kultivasi tanaman lebih tinggi daripada nilai pasarnya. Namun, taman herbal ruang waktu berbeda. Meski tidak menawarkan banyak ruang, itu bisa meningkatkan aliran waktu dan juga tingkat kelangsungan hidup. Efek-efek ini menempatkan nilai taman herbal ruang waktu setara dengan buku cuaca kuno. Selain itu, Herb Garden hanya peringkat dasar saat ini. Itu bisa diperbaiki. Jika dikelola dengan benar, itu bisa menjadi tambang emas. Terakhir, teknik tubuh rahasia. Menurut pemahaman si Feng saat ini tentang tablet teknik rahasia, teknik tubuh rahasia sangat langka. Itu berguna untuk pemain kelas magic dan fisik. Bahkan Pavilion Naga Phoenix tidak memiliki satupun tablet jenis ini. Meskipun teknik tubuh rahasia ini hanya peringkat perunggu, itu tidak kurang berharga dari tablet peringkat rahasia perak. Setelah mempertimbangkan ketiga item tersebut, si Feng menyadari bahwa mereka sama-sama berharga bagi persekutuan. Dia berharap dia bisa pergi dengan ketiganya. Namun,
Karena sistem telah menentukan regulasinya, dia tidak akan mendapatkan barang ketiga itu meskipun dia menawarkan untuk membayar dengan harga yang lebih mahal. Buku cuaca kuno sangat diperlukan jika saya ingin mengembangkan kekuatan angkatan laut. Saya harus memilih yang itu tidak peduli apa. Lalu, ada taman herbal ruang waktu dan teknik tubuh rahasia. Tatapan Si Feng bergerak bolak-balik di antara dua item itu. Kebun herbal dapat menghasilkan lebih banyak uang untuk persekutuan, sedangkan teknik tubuh rahasia dapat meningkatkan kekuatan tempur para ahli persekutuan. Haruskah saya mencari uang, atau kekuatan tempur? Detik-detik berlalu saat Si Feng berpikir keras. Lupakan, saya akan memilih yang ini. Setelah banyak perenungan, Si Feng akhirnya memilih buku cuaca kuno dan taman ramuan ruang waktu. Sementara meningkatkan kekuatan tempur itu penting, mengembangkan kekuatan finansial persekutuan adalah prioritas saat ini. Zero Wing perlu menginvestasikan dana dalam beberapa aspek. Beberapa ramuan dari rombongan perdagangan cahaya lilin, khususnya, membutuhkan ramuan langka. Membeli jamu ini dalam jumlah besar sulit karena hal itu akan menaikkan harga mereka. Daripada memberikan keuntungan kepada orang lain, lebih bermanfaat untuk mengkultivasikan sendiri ramuan yang diperlukan. Sekarang pemain semakin dekat ke level 50, mereka akan mengalami lingkungan yang parah di peta masa depan. Pemain akan membutuhkan lebih banyak ramuan saat mereka menjelajah dan naik level. Jika dia mempersiapkan kemungkinan itu dengan benar, dia bisa menghasilkan banyak uang. Yang terpenting, Si Feng mengingat masalah tertentu. Di masa lalu, rombongan perdagangan Freedom Alliance telah meningkat ke ketinggian yang mengesankan. Ini terutama untuk ramuannya. Meskipun tidak memiliki master alkemis yang luar biasa, firma perdagangan Freedom Alliance telah bersaing dengan banyak firma perdagangan maritim yang kuat. Sekarang Si Feng melihatnya, kesuksesan aliansi kebebasan dihasilkan dari entropi dia mendapatkan kebun herbal ruang waktu. Meskipun banyak sumber daya tersedia di laut, ada kekurangan jamu yang parah. Dengan kebun herbal ruang waktu, orang dapat dengan mudah mengimbangi ini. Setelah itu, sistem menempatkan kedua barang tersebut ke dalam ruang tas Si Feng. Di saat yang sama, penghalang yang mengelilingi tangga ke lantai 3 menghilang. Ini adalah lantai 3. Setelah Si Feng keluar dari tangga, dia tercengang dengan apa yang dilihatnya. Dia berdiri di puncak maun besar, lautan awan melayang di bawah. Seorang pria parubaya dengan baju besi perak berdiri di tengah ruangan ini. Setelah melihat lebih dekat, Si Feng menemukan bahwa pria parubaya itu sebenarnya adalah NPC tier 4. Apalagi pria itu memiliki kelas puncak, Ksatria Naga.